saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau masalah ini bisa diselesaikan nih, saya janji gitu. Saya janji saya mau pelayanan lebih baik. Ya. Dan karena saya nggak tahu basic pelayanan yang baik itu seperti apa, berarti saya harus sekolah buat pelayanan yang lebih baik. Yo, balik lagi di podcast Suara Next Gen. Akhirnya setelah berapa bulan ya kita? 2 bulan ya? 2 bulan kita absen dulu karena kita harus menjaga protokol kesehatan yang sangat ketat sehingga kita juga vakum dalam 2 bulan. Tapi tenang aja teman-teman, kita sudah hadirkan di sini yang sebetulnya ada di circle kita, cuman kita mau kulik lebih dalam ceritanya beliau atau suaranya beliau. Siapa tahu ya kan bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Dan gue mau ingatin teman-teman, di segmen ini ada khusus nih. Kita ada giveaway. Caranya sederhana banget. Teman-teman saksikan aja Suara Next Gen ini sampai akhir. Lalu nanti teman-teman bisa bukan menceritakan. Teman-teman kalau punya kisah atau suara yang pengen didengar oleh orang lain, bisa tinggalkan di kolom komentar. Nanti teman-teman yang berani ataupun tim podcast nanti menilai menarik, maka teman-teman akan mendapatkan giveaway tersebut. Oke, jadi tetap ada di sini karena kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Benny. Panggil Mas lagi. Oh, iya. Ya kenapa gue bilang Mas, karena secara senior ya udah senior kita sebagai kakak dan juga sebagai ya senior lah ya. Oke, karena kayak tua banget gue dipanggil senior. Oke. Mas Ben boleh cerita sedikit latar belakang berasal dari mana dan lain sebagainya. Saya asli Jawa, makanya tadi dipanggil Mas. Ya. Tinggalnya dulu di Kopeng, Jawa Tengah, dekat Salatiga. Dan 2002 bulan September saya ke Bekasi, mulai kerja. Dan 2004 akhir saya sempat pulang 1 tahun, baru setelah itu balik lagi ke Bekasi. Oke. Iya. Teman-teman, gue cerita sedikit aja. Gue ketemu Mas Benny itu 2003 atau enggak 2003-2004. Waktu itu beliau ini masih sebagai pelayan di Singers pada waktu itu. Seingat gue ya, Pak. Iya. Nah, Singers. Sebagai singer. Dan dulu ada cerita yang unik dengan sahabat beliau ini, Mas Benny. Selalu orang nggak bisa bedain mana Mas Andi sama Mas Benny. Padahal dari segi tampang jujur loh, beda loh kalian. Tapi mungkin karena ada cerita nggak di balik itu Mas Ben? Oh iya, sahabat saya si Mas Andi itu, kami temenan sama dia udah dari sejak SMP. Dari SMP. SMP satu kelas dengan dia, dan kebetulan omnya dia itu guru agama saya waktu SD. Jadi ada kedekatan di situ. Dia ponakan guru saya, dan setelah itu kita sahabatan sampai STM. Kita masih satu sekolahan tapi beda kelas, beda jurusan. Dan ketemu lagi di Bekasi dengan posisi dia kerja, saya kerja. Saya nggak tahu dia ada di Bekasi. Tiba-tiba ketika saya udah di Bekasi dan saya coba tanya, di sini teman-teman kita siapa aja, dan ketemu Mas Andi gitu. Loh, ada di sini. Ternyata bukan hanya Mas Andi, ada beberapa teman akrab saya waktu STM dan ketemu di sini. Dan Mas Andi juga yang ngajak saya ke gereja ini. Okay. Jadi saya ingat pertama kali saya ke gereja sama Mas Andi, kita masih berapa ruko ya? 2 ruko kayaknya. Iya, 2 ruko. 2002 waktu itu. Itu cerita singkatnya. Iya, cerita singkatnya. Oke. Tadi 2003 ke Bekasi. Iya. Terus kemudian sempat balik tadi di tahun berapa tuh? 2004 akhir. Balik ke Jawa lagi. Balik ke Jawa, coba usaha di sana, tapi ya karena belum tahu banyak hal dan mencoba usaha, akhirnya gagal. Tapi it's okay sih.
Karena kegagalan bagian dari kehidupan toh. Iya. Oke, Mas Ben, pada akhirnya kan awal persahabatan gue sama Mas Benny pada 2007 kalau nggak salah. 2006. Ya. 2006 ya. Ya. 2006 gue balik dari Kalimantan. Nah, Mas Benny balik dari Jawa dari kesini Jawa lagi. ke sini lagi. Jadi bukan ada kosong. Waktu itu Mas Benny sudah nggak di Bekasi, udah nggak join di sini, dan saya juga udah nggak di sini. Nah, gue balik dari Kalimantan, ketemu sama Mas Benny dan satu kamar kami. Bukan hanya sekamar kayaknya, sekasur kayaknya. Sekatu sebelahan. Rame-rame tapi kok. Kami tidak melakukan hal yang aneh-aneh ya. Jangan salah tangkap. Iya, dan akhirnya sama Mas Benny deket banget dan sehari-hari akhirnya join jadi full timer ya. Iya. Nah, Mas Ben, boleh cerita nggak kenapa akhirnya saya nggak tahu Mas Benny waktu itu ada keraguan-raguan atau memang sudah bulat udah balik ke Kemang atau balik ke Bekasi. Ada cerita nggak di balik itu Mas Ben? Oh, tentu ada. Ya. Jadi gini, saya tahu pelayanan itu memang dari sejak SMP. Saya pelayanan di persekutuan di sekolah. Saya juga pelayanan di sekolah minggu di gereja di kampung. Sampai STM demikian juga pelayanan di persekutuan sekolah. Ya. Dan sampai di sini mulai kerja pun ketika saya mulai ibadah dan setelah itu dibaptis, saya memang sudah rindu banget pelayanan gitu kan, makanya ketemu di 2003 lah. Ya, 2003. Ya, 2003 ketemu sama kamu itu kan posisi saya lagi belajar untuk jadi singers gitu. Yeah. Dan ketika saya pulang ke Salatiga, saya di sana tetap pelayanan di sebuah gereja, dan waktu itu ada satu teman yang ajak saya, mau nggak kita mau pelayanan misi. Saya bilang kemana? Ke daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu di Jogja yang udah hampir pantai, yang terkenal gersangnya gitu kan. Nah, waktu itu kan gempa tuh. Nah, gempa terus banyak rumah yang rusak. Nah, teman saya sebelumnya sudah berangkat untuk tim misi sebelumnya untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang di sana. Nah, ini saya ngelanjutin untuk kunjungan, karena kunjungan mau cek nih bener nggak mereka dana yang diberikan untuk bantuan itu dikerjakan atau tidak. Nah, teman saya ajak situ. Dan selesai dari pelayanan yang di Gunung Kidul itu, kita mau balik ke Salatiga. Di situ saya kecelakaan. Waktu saya naik motor, saya yang di depan. Udah balik dari pelayanan tapi? Sudah. Oke. Saya yang bawa motornya, dan saya bonceng teman saya. Teman saya gendut banget, gemuk banget. Tapi itu kecelakaan ternyata memang keras banget. Saya nabrak ibu-ibu naik sepeda. Itu sepeda sampai bentuk V gini saking kencengnya. Dan teman saya yang di belakang yang saya bonceng itu kelempar sekitar 2 meter. Lompatin saya gitu kan. Dan yang bikin shock, karena waktu itu di kampung saya itu kalau ada kecelakaan dan orang yang nggak bertanggung jawab itu dihajar massa, biasanya gitu kan. Bahkan karena saking takutnya itu, ibu-ibu ini kan gendong bayi. Saya langsung gendong bayi itu supaya gini, kan nggak mungkin massa mau hajar saya gendong bayi gitu kan. Nah, itu yang saya pikirkan. Ibunya pingsan, nggak sadarkan diri, maksudnya nggak sadar diri itu sampai dia lupa namanya siapa, dia lupa tinggal di mana, dia sampai separah itu. Iya. Dan dia lupa kalau waktu dia naik sepeda itu dia gendong bayi aja dia lupa gitu. Dan itu benar-benar buat saya shock. Yang bikin shock lagi, anak kecil yang saya gendong itu ketika saya pegang punggungnya dia nangis terus. Saya coba bawa ke klinik terdekat di lokasi kejadian, tapi kliniknya bilang saya nggak berani. Pihak klinik nggak berani karena indikasinya patah tulang punggungnya gitu kan. Waduh, makin stres saya gitu kan. Akhirnya sama mobil polisi saya dibawa ke rumah sakit, bawa anak kecil bayinya sama Umur berapa ibunya. Anak itu? Masih bayi, belum ada 1 tahun. Gitu. Jadi
saya dibawa ke rumah sakit tuh. Iya. Dan waktu di rumah sakit itu kan itu ibu belum tahu siapa namanya, tinggal di mana. Polisinya cuma bilang gini, pokoknya bapak nggak boleh, saya dipanggil bapak padahal masih muda waktu itu ya, nggak boleh pulang. Ini harus selesai sampai ibu ini tahu rumahnya di mana, saudaranya biar datang gitu kan. Oh. Dan waktu itu ya udah saya di situ dan apa ya, ada sebuah ancaman kalau saya nggak bertanggung jawab dengan kecelakaan ini, otomatis saya akan dibawa ke ranah hukum gitu kan. Oh, waktu itu masih belum ditangani sama kepolisian, masih. Sudah, yang bawa udah. saya ke polisi, tapi maksudnya gini, ini kan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan terlebih dahulu gitu Iya, kan. iya, oke. Dan waktu itu selang berapa jam ibu itu baru sadar Iya. dan lumayan cukup parah gitu kan. Nah, malam itu karena saya nggak boleh balik ke Salatiga, akhirnya saya dikasih tempat tinggal sama salah satu saudara dari teman yang ajak saya pelayanan. Saya ingat namanya tapi saya nggak tahu marganya, yang jelas orang Batak waktu itu, namanya Bang Jamli. Di rumahnya dia itu kejadian kan malam minggu, jadi di rumahnya besok paginya itu ada ibadah. Oh. Nah, di rumahnya dia. Iya. Saya diajak ibadah di rumah itu, dan waktu ibadah itu si Bang Jamli ini khotbah, dia cerita tentang menyampaikan firman Tuhan dan cerita tentang sebuah kisah yang membuat saya akhirnya hari itu tuh gini, itu menjadi titik balik kehidupan saya gitu. Nah, waktu saya habis selesai ibadah, saya kan lecet-lecet juga gitu karena saya juga jatuh gitu kan. Di situ dikasih obat sama salah satu anak yang tinggal di rumah Bang Jamli itu. Setelah dikasih obat, saya disuruh istirahat karena sore saya harus ke rumah sakit lagi untuk mengurus segala macam tentang ibu yang tadi Korban saya tabrak lah, lah istilahnya gitu. Dan siang itu saya waktu istirahat saya cuman gini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau masalah ini bisa diselesaikan nih, saya janji gitu, saya mau pelayanan lebih baik. Ya. Dan karena saya nggak tahu basic pelayanan yang baik itu seperti apa, berarti saya harus sekolah buat pelayanan yang lebih baik, saya bilang gitu. Ungkapan itu keluar pada saat Iya. ya. Dan itu adalah sebuah nazar yang saya ucapkan. Dengan berjalannya waktu, kira-kira sekitar 3 hari, akhirnya saya diizinkan pulang dengan catatan semua KTP saya, semua itu. Jadi udah dibawa sama pihak kepolisian dan keluarga korban. Oh, dan pada akhirnya ketemu dengan keluarga ketemu. korban? Dan berapa hari kemudian kita bisa, saya dan keluarga sama bapak sama ada saudara yang nemanin, kita selesaikan dengan kekeluargaan gitu. Oh. Saya waktu itu berpikir ini adalah berarti masalah ini selesai. Setelah itu saya tahu saya punya janji kepada Tuhan, saya punya nazar, tapi saya bingung. Saya ngucap gitu, terus saya mau kuliah di mana ya? Saya nggak ngerti karena gini, nggak mungkin saya minta uang bapak saya lagi untuk kuliah sekolah pelayanan istilahnya gitu kan. Yeah. Dan itu jadi pergumulan berapa bulan sampai akhirnya sepupu saya. Sorry Mas Ben. Ya. Waktu itu cerita nggak ke bokap kalau saya istilahnya saya punya komitmen nih sama Tuhan, atau maksud saya itu bisa jadi jangan-jangan beliau dukung Mas Benny. Oh yaudah gitu atau gimana? Enggak, saya nggak cerita. Oh nggak cerita. Oke, lanjut. Oke. Karena begini, kisah keberangkatan saya itu pun karena sebenarnya orang tua saya nggak izinin. Oh. Gitu. Jadi ngakunya pelayanan tapi Badung juga kan, nurut sama orang tua gitu kan. Iya. Gitu. Memang satu sih karena denominasi gitu kan. Iya, Jadi iya. ketika saya terjun pelayanan dan beda denominasi, sebenarnya sih gini, saya tahu bukan karena dia nggak suka dengan denominasi lain, tetapi begini, karena apa istilahnya, kamu kan bisa pelayanan di gereja ini harusnya, sama aja, gitu kan, gitu. sama aja, tapi Yeah. saya nggak nurut waktu itu, termasuk yang pelayanan misi yang berangkat itu juga saya nggak
dalam kategori saya nggak nurut gitu kan. Iya. Oke, balik lagi Mas Ben Nah, ke balik cerita. lagi ke situ kan, karena Bingung saya mau nggak kuliah di mana. Iya, bingung mau kuliah gimana, nggak mungkin saya cerita ke orang tua Iya. karena orang tua nggak mendukung itu Iya, oke. waktu awal-awal. Nah, sampai akhirnya gini, ketika itu sepupu saya tiba-tiba telepon. Sepupu saya waktu itu ada pekerjaan di Jakarta dan dia pengen pulang liburan. Aku pengen pulang liburan nih, kamu bisa nggak gantiin aku? Ngapain? Kerjanya gampang, cuma jagain rumah. Rumahnya kosong, nggak ada yang nempatin gitu. Jadi tinggal aja di situ. Ya. Habis itu nanti berapa hari nanti dikirim suplai makanan. Ya. Oke, saya tanpa pikir panjang saya berangkat tuh ke Jakarta. Oke. Bukan ke Bekasi loh, ke Jakarta. Oh, malah ke Jakarta dulu ya Iya. karena Iya. tadi. Oke. Ke Jakarta ke tempat sepupu saya kerja. Oke. Dan hanya 2 minggu ternyata rumah kosong itu dalam posisi status untuk dijual gitu kan. Rumahnya mau dijual tapi karena belum laku-laku jadi ya udahlah biar jangan kosong, biar ada yang Ada yang ngebersihin. nungguin gitu. Hanya 2 minggu rumahnya laku. Berarti keberadaan Mas Ben di situ mempercepat transaksi penjualan dong secara nggak langsung. Nah, cuman gini, di satu sisi saya seneng. Oh, berarti saya datang dengan tadi kamu bilang saya datang ke situ rumahnya cepet laku. Iya. Tapi setelah itu saya nggak punya kerjaan. Ada masalah baru. Ada masalah baru gitu kan. Masih mending baru kerja 2 minggu mau nuntut apa? Juga gaji aja belum utuh 1 bulan gitu Iya, kan. oke, lanjut. Ya udah, saya akhirnya ke Bekasi lagi. Ke Bekasi. Karena ke Bekasi saya nggak punya saudara gitu kan. Yang saya tahu gereja ini. Oh, itu awalnya. Oke, Iya, lanjut. makanya saya langsung ke gereja ini, nginep di gereja ini beberapa hari dan saya bilang saya mau numpang buat nyari kerja. Iya, oke. Dan dapat pekerjaan tuh setelah 1 bulanan saya dapat pekerjaan di Cibubur. Tapi setelah di sana misinya selesai, misinya saya suruh startup dari manual sampai bikin pembukuan dengan komputer gitu kan. Padahal saya juga nggak ngerti komputer waktu itu. Tapi karena ya udah pede aja gitu kan. Dan udah selesai, udah rapi, mereka udah bisa jalankan. Habis itu saya nggak diapa-apain gitu, dianggurin gitu kan. Ya udahlah, balik lagi saya ke gereja. Oh. Nah, tinggal itu di gereja selama beberapa hari, cari kerja, coba bikin lamaran sana sini, dan nggak ada yang manggil saya. Sampai satu ketika mungkin karena waktu itu aku nggak cerita sama Jack D ya, meskipun kami tidur sama-sama dalam satu ruangan gitu, bahkan satu kasur istilahnya, tapi kita nggak cerita, aku nggak pernah cerita sama Jack D. Di satu titik uang saya tinggal 2.000. Oh gitu. Aduh. Jangan salah tangkap ya teman-teman karena beliau belum cerita. Teman satu tempat tidur nggak tahu temannya. Ya, Dan ketika tinggal 2.000 itu posisinya adalah hari Jumat karena waktu itu kita ada SPK ya, sekarang MSK kan namanya. Nah, waktu SPK itu ada satu materi yang kita dikasih challenge buat ngasih yang terbaik. Oh. Waktu itu saya punya 12.000 di kantong saya. Ngasih yang terbaik, 10.000-nya saya kasih. Pede banget kan? Oh, itu tadi yang 2.000 tadi Iya, sisanya. sisanya tinggal 2.000. 2.000 itu pun karena gini, tadinya mau saya kasih semuanya tapi malu karena 2.000 itu 1.000-an satu lembar, yang 1.000 lagi koin. Koin 500 perak 2 gitu kan. Ya. Dan itu gini, hari Jumat itu saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, uangku tinggal 2.000. Kalau sampai nanti hari Minggu, kan itu hari Jumat kan, Ya. sampai hari Minggu saya nggak dapat pekerjaan, berarti gini, saya mau datengin Mas Andi. Nah, teman Karena tadi. dia sahabat saya kan, saya mau datengin Mas Andi, saya cuma mau bilang gini, Mas Andi, ongkosin saya pulang dong, saya nggak punya uang gitu kan. Tapi anehnya, bukan aneh sih, karya Tuhan lah gitu. Iya. Cara Dari Tuhan. Jumat, Sabtu, Minggu, bahkan berlanjut sampai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai 1 minggu itu, uang 2.000 itu nggak pernah kepake buat saya makan. Oh. Anehnya gini, hampir setiap hari, entah itu sarapan, entah itu makan siang, entah itu sore, saya diajak makan orang dan nggak boleh bayar. Nah, itu
itu dia. Nah itu dia. Karunia apa tuh namanya? Nah, karunia menikmati gitu kan. Kalau dulu kita waktu masih tinggal di sini dibilang karunia anak kos gitu kan. Dan itu sampai hari Kamis waktu itu nggak kepake kan. Hari Iya. Kamis itu saya dipanggil sama Ibu Tri. Oh. Ibu Tri masih di gereja kan, Iya, waktu itu sebagai masih full timer. sekretaris di sini. Dipanggil dan dia bilang gini, mau nggak kamu bantu-bantu di sini? Ya nyapu, yang ngepel, nanti kalau ada apa itu acara doa, siapin karpet, Yeah. nyusun kursi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, sembari saya cari pekerjaan, karena kan saya memang masih cari pekerjaan, ngirim-ngirim lamaran gitu kan. Iya. Dan waktu itu saya dikasih tuh uang makan untuk 1 minggu. Gitu. Itu tuh seolah-olah kayak gini, loh, saya nggak ngapa-ngapain di sini tuh, dikasih uang makan itu, dan itu bener-bener gini, Tuhan sedang tunjukkan sesuatu buat saya bahwa ini loh perjalananmu akan dimulai gitu. Dan itu ketika itu berarti kan saya bantuin OB Ya. waktu itu kan cuma Pak Sodik sama Pak Tong ya, Gua, Pak Tong. Sodik, Pak Tong, iya. Akhirnya ya udah sama Jack di situ selang berapa bulan Tuhan ingetin tentang nazar yang saya ucap. baru balik ke cerita awal tadi. Iya. Oh. Dan di situ Tuhan ingetin dengan cara yang unik. Kita kan dulu dimentor sama salah satu gereja ya. Ya. Dan gereja itu berafiliasi dengan sekolah teologia STT Let's. Jadi habis presentasi mereka juga presentasikan nih ada STT Let's, dikasih tuh brosurnya. Oh. Itu saya dapat dan itu saya pegang tuh. Tuhan ingetin saya harus sekolah nih, sekolah teologi ya gitu kan, karena kan tujuan buat pelayanan. Iya. Tapi kan saya bingung, nggak punya duit. Iya, nggak mungkin. Saya mau Dengan yang kami terima dulu sebagai OB, Iya. jadi tahulah gitu kan nggak mungkin secara hitung-hitungan matematika bisa kuliah. Iya. Tapi waktu itu saya share curhat dengan kakak rohani itu, dia cuman bilang gini, kamu mau kuliah atau mau mikirin biaya kuliah? Jual yang berbeda soalnya. Dan itu membuat saya merenung. Saya cuman bilang, saya pengen kuliah. Lah terus ngapain kamu mikirin biaya kuliah? Dibilang gitu. Lah kan kuliah otomatis harus menyiapkan biayanya. Saya bilang Iya. gitu kan, pakai logika dong. Iya. Mau kuliah berarti harus siapin biaya kuliah. Tapi kalimatnya yang gini, kalau kamu mau mikirin biaya kuliah, mendingan kamu kerja, cari duit, setelah itu kamu kuliahin adikmu. Nah, Dia bilang gitu. Dan itu membuat saya, kok gitu kak? Aku bilang gitu kan. Iya. Lah iya, karena fokusmu udah beda. Kalau fokusmu mau kuliah, berarti nggak usah kamu pikirin biayain dari mana. Percayalah kalau emang ini dari Tuhan, nanti Tuhan siapin gitu. Oke, habis itu saya nggak mikirin biaya kuliah, meskipun nggak mikirin tapi saya tetap nabung. Iya, oke. Nabung dari penghasilan setiap bulan saya udah sisihin, dan waktu itu saya daftar untuk bisa masuk bayar sampai di awal semester itu. Saya nabung kira-kira 3 bulan, dan saya ngambil brosur bulan September, saya baru bisa kuliah bulan Desember. Kebetulan waktu itu dapat kesempatan kuliah yang bisa jarak jauh. Kalau sekarang kuliah jarak jauh biasa ya, online learning sekarang kan. Nah, kalau dulu bukan online, tapi dikasih kaset pita. Kamu tahu kan banyak banget itu kaset pita. Nah, sempat lihat tuh di kamar kita banyak banget tumpukan. nah itu, jadi saya dengerin materinya di situ, saya kerjakan tugasnya, selesai kerjakan tugas baru saya kumpulin lagi ke kampus gitu kan. Itu berjalan sampai semester 6 dengan pelajaran jarak jauh. Dan anehnya gini, saya selesaikan semester 6 itu hanya waktu 2 tahun. Karena kan yang penting selesai tugasnya kan. Iya. Tapi pernah pikirin nggak, 2 tahun itu biayanya dari mana? Nah itulah ajaibnya Tuhan. Karena waktu itu kalau dipikir secara hitung-hitungan manusia gitu kan, untuk saya bisa bayar 1 semester aja saya harus nabung 3 bulan paling enggak gitu kan. Iya. Tapi ini Tuhan sediain gitu. Sampai selesai kuliah saya nggak pernah minta uang buat kuliah sama orang tua. Dan ketika saya share di awal-awal kembali, ketika saya share ke bapak saya pengen kuliah teologi ya, boleh atau enggak? Bapak saya cuman langsung gini,
biayanya dari mana gitu kan, sama fokus ya karena ngomongin biaya gitu. Tapi saya bilang gini, saya kerja, saya akan nabung, saya usahakan tidak akan pernah meminta sama bapak kalau nggak kepepet, saya bilang gitu kan. Dan karena kalimat itu bapak saya bilang gini, oke, saya dukung kamu dengan doa, didoain setiap hari gitu kan sama bapak saya, dan sampai selesai akhirnya iya, teologi selesai dan pelayanannya juga tetap berjalan. Ya betul, luar biasa. Nah Mas Ben, itu gue mau tahu tuh Mas Ben, jembatan dari Mas Benny akhirnya ngambil full timer, maksudnya jadi full time di gereja, kerja di gereja, dan juga ngambil teologi ya, kan pasti ada momen-momen di mana Mas Benny apa ya bilangnya, ini benar gak ya, atau waktu itu jangan-jangan gue karena salah, udah kepepet banget akhirnya gue ngucapin nasihat itu, ada nggak keraguan atau setidaknya aduh berhenti dulu deh, atau setidaknya cuti apa gimana? Kalau dibilang tadi kayak kepepet karena udah terlanjur terucap nazar, mungkin sih ketika saya ngejalanin belum sampai di titik kuliah dan sampai diingatkan Tuhan kamu harus kuliah nih gitu kan, di masa-masa itu iya, karena saya berpikir nggak mungkin saya bisa tepatin nazar itu. Serius. Lah kita kan kerja di gereja jadi OB, lu tau lah berapa bulanan yang kita terima, istilahnya gitu kan. Iya. Kan hitung-hitungan matematika itu nggak mungkin gitu. Tapi di satu sisi dalam keraguan itu Tuhan cuma ingetin begini. Dulu saya waktu kecelakaan itu karena saya tahu Tuhan mau ingatkan saya bahwa pelayanan yang saya lakukan itu salah. Salahnya kenapa? Karena satu gini, saya pelayanan tapi di rumah saya nggak nurut sama orang tua, itu satu. Terus yang kedua, saya pelayanan tapi saya nggak ngerti arah hidup saya, tujuan saya, pelayanan itu apa, saya nggak ngerti. Ya saya hanya having fun dengan, gue pelayanan kan asik tuh, banyak temennya, asik tuh ketemu sama orang-orang yang rohani. Bahkan kita juga sering kan menemukan ketika dalam pelayanan kita ngelihat hal-hal yang spektakuler, ngelihat mujizat, ngelihat orang tiba-tiba disembuhkan gitu. Itu kan asik gitu. Itu menjadi kebanggaan sekaligus apa ya? Saya gitu. Iya, tapi saya tertipu di situ. Saya nggak ngerti arah hidup saya seperti apa. Makanya ketika Tuhan ingetin saya untuk kuliah, Tuhan cuma ingetin gini, loh, kamu tujuan hidupnya mau apa? Tuhan ingatkan di bagian iya, di bagian itu. Dan ketika saya kuliah teologi ya, tadinya kan saya basicnya STM, habis itu kuliah teologi ya, nggak nyambung kan? Yang lebih nggak nyambung lagi pelayanan di multimedia. Nah loh. Udah selesai teologi ya, balik lagi ke multimedia gitu kan, dan itu banyak orang yang akhirnya bertanya-tanya, sebenarnya lo mau pelayanan apa sih? Gitu. Karena pelayanan saya mulai dari sekolah minggu sampai ngelayanin opa oma, main keyboard di opa oma, saya kerjain tuh semuanya gitu kan. Bahkan kalau ada WBI disuruh main keyboard juga saya main keyboard gitu kan. Tapi gini, waktu itu Tuhan cuma ingetin, loh, ada hal yang harus kamu kerjakan gitu. Dan itulah yang membuat saya yakin sampai hari ini bahwa saya sedang berjalan bertepatan dengan kehendak Tuhan, tujuannya sama, istilahnya begitu. Dan waktu saya kuliah itu kan kita dulu di LG, sebelum LG namanya dulu Dewasa Muda. Nah, itu gini, kita juga belajar untuk pelayanan di situ. Dan di situ kita bertumbuh di situ. Bahkan di situ saya ketemu pasangan hidup juga di situ gitu. Nanti ada bagiannya. Udah nanti aja ceritanya ya. Maksudnya gini, kenapa kok saya harus berjalan lewatin itu semua? Ternyata dari situ saya bisa mengerti bahwa dari step demi step, dari pelayanan demi pelayanan, dari kuliah hari demi hari, karena waktu saya kuliah reguler tuh pulang bisa 1:30 pagi gitu. Itu tuh dalam perjalanan saya sering merenung bahwa ini loh maksud Tuhan, ini loh jalan Tuhan, dan di situ saya nggak ragu. Ada tawaran nggak untuk kerja aja atau untuk istilahnya di dunia yang lain, istilahnya bukan dunia pelayanan. Tapi gini, dari tawaran-tawaran itu saya tahu bahwa
belum selesai nih tugasnya untuk menyelesaikan tugas ini gitu. Wow. Jadi itu awalnya ya, kenapa akhirnya memutuskan jadi full timer secara full melayani di gereja dan juga ambil teologi ya. Iya. Wow. Gitu. Mas Ben, kita udahan dulu di part 1 ini. Di part 1 ini nanti kita akan lanjutkan di part keduanya. Oke, Sip, buat sip. teman-teman yang ada di rumah, seperti yang gue janjikan di awal tadi, kita ada giveaway buat teman-teman yang mau mendapatkan giveaway. Caranya cuma satu, teman-teman boleh ceritakan di kolom komentar. Kalau punya cerita yang menarik, nanti teman-teman tim podcast akan melihat dan teman-teman akan dihubungin untuk mendapatkan giveaway tersebut. Caranya gimana menghubungi? Nanti teman-teman akan pikirkan. Oke, kita sudahkan dulu yang part 1 ini maksud saya. Nanti kita lanjutkan di part kedua.